Langit malam tampak kelam saat pesawat Hercules milik TNI mendarat di landasan udara Halim Perdana Kusuma. Kapten Arya Pradipta melangkah turun dengan tatapan tajam, wajahnya lelah setelah menjalankan misi rahasia di perbatasan. 10 bulan bertugas di medan tempur membuat tubuhnya terbiasa dengan dinginnya malam dan panasnya pertempuran. Kini, ia diberi cuti selama 1 bulan, waktu yang ia nantikan untuk kembali ke kampung halamannya di Jawa Tengah, bertemu ibunya yang sudah lama tak ia temui. Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu, ketenangan bukanlah sesuatu yang mudah didapat oleh seorang prajurit sepertinya. Di tempat parkir bandara, Arya mengambil napas panjang sebelum masuk ke dalam mobilnya, sebuah SUV hitam yang sudah lama menemaninya. Jalanan ibu kota masih ramai, meski sudah lewat tengah malam. Ia menyetel radio, mendengar berita tentang peningkatan razia kendaraan di beberapa titik perbatasan kota, terutama di jalur-jalur alternatif. Arya mengernyit. Biasanya razia ramai menjelang hari besar atau ada operasi khusus, gumamnya. Tapi kali ini, ada sesuatu yang terasa janggal, sesuatu yang membuat naluri bertempurnya tetap waspada, meskipun ia sedang dalam masa cuti. Perjalanan dari Jakarta menuju Jawa Tengah memakan waktu berjam-jam. Arya memilih jalanan sepi, menghindari rute utama yang sering macet. Udara malam terasa dingin menusuk, ditemani suara jangkrik dari hutan-hutan kecil di sepanjang jalan. Namun, di tengah perjalanan, ketika memasuki wilayah perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, ia melihat sesuatu yang membuat matanya menyipit, lampu sorot berkedip-kedip di kejauhan, menandakan adanya razia. Tidak seperti razia biasa, pos pemeriksaan ini tampak terlalu dekat dengan sebuah kantor polisi. Sesuatu terasa tidak beres. Mobil-mobil tampak antre panjang di bawah terang lampu jalan yang redup. Beberapa pengendara tampak gelisah, sementara petugas berseragam sibuk menghentikan kendaraan satu persatu. Dari kejauhan, Arya bisa melihat seorang pria parubaya yang mengendarai mobil tua berbicara dengan petugas. Wajahnya penuh kecemasan, sementara petugas berseragam itu tampak tak sabar, menyorotkan senter ke dalam kendaraan dengan kasar. Tiba-tiba, Arya melihat tangan petugas itu mengulur ke dalam jendela mobil, menarik sesuatu. Dompet, si pengemudi tampak pasrah, menyerahkan beberapa lembar uang sebelum akhirnya diperbolehkan pergi. Arya mengepalkan tangannya di atas kemudi. Ia bukan orang yang naif. Ia tahu ada oknum yang memanfaatkan seragam mereka untuk mencari keuntungan pribadi. Tapi melihatnya dengan mata kepala sendiri, di malam yang seharusnya damai, membuat darahnya mendidih. Apalagi ini bukan hanya sekadar pungutan liar kecil, ini seperti operasi sistematis, terorganisir dengan baik. Ia menghela napas panjang, mencoba meredam amarahnya. "Aku di sini hanya untuk pulang," bisiknya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri untuk tidak terlibat. Tapi hatinya menolak. Mobilnya perlahan mendekati pos pemeriksaan. Seorang petugas muda melambai, menyuruhnya berhenti. Arya membuka kaca jendela, menatap petugas itu dengan sorot mata tajam. "Selamat malam, Pak. Mohon izin pemeriksaan surat-surat kendaraan," ujar petugas itu dengan nada datar. Arya mengulurkan SIM dan STNK tanpa bicara. Petugas itu menatapnya sebentar, lalu melirik ke dalam mobil. "Bapak dari mana?" tanyanya lagi. Arya menahan diri agar tidak menunjukkan kesabarannya. "Dari Jakarta, perjalanan ke Semarang," jawabnya singkat. Petugas itu mengangguk, tapi matanya bergerak gelisah. Seperti mencari alasan untuk menahan Arya lebih lama. "Bapak bisa turun sebentar," katanya, kali ini dengan nada lebih tegas. Arya mengangkat alis. "Ada masalah?" tanyanya datar. Petugas itu tersenyum kecil, senyum yang tidak nyaman. "Pemeriksaan rutin saja, Pak. Bisa tolong buka bagasi?" Suasana mendadak tegang. Arya menatap petugas itu dalam-dalam, membaca gerak-geriknya. Di belakang mereka, beberapa pengemudi lain masih terjebak dalam antrean, sebagian tampak pasrah, sebagian lagi terlihat khawatir. Arya bisa merasakan detak jantungnya mulai meningkat. Di dalam kepalanya, ia tahu, sesuatu yang besar akan terjadi malam ini. Sesuatu yang bisa mengubah arah perjalanannya. Dan ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Kapten Arya tetap duduk di balik kemudi, menatap petugas yang berdiri di samping mobilnya. Udara malam terasa semakin dingin, namun ketegangan di udara membuat tubuhnya justru terasa panas. Sekilas, ia melihat beberapa kendaraan lain masih tertahan di pos rahasia ini. Beberapa pengemudi tampak gelisah, wajah mereka mencerminkan ketakutan yang tertahan. Sementara itu,
Petugas lain tampak sibuk berbicara dengan seorang pria yang terlihat marah, namun akhirnya menyerah saat dipaksa menyerahkan sejumlah uang. Arya mengepalkan tangannya di atas kemudi. Ia sudah melihat cukup banyak ketidakadilan dalam hidupnya, tapi melihat ini di depan matanya sendiri membuat darahnya mendidih. "Silakan turun, Pak," ulang petugas itu. Kali ini suaranya lebih keras. Arya menatapnya dalam-dalam. "Kamu yakin mau meminta saya turun?" tanyanya dengan nada tenang, tapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuat petugas itu sedikit ragu. Sejenak, tatapan mereka bertemu. Sorot mata Arya begitu tajam, begitu dingin, membuat pria berseragam di depannya menelan ludah. Namun, sepertinya ia sudah terlalu jauh untuk mundur. "Ini pemeriksaan rutin, Pak. Semua kendaraan wajib diperiksa tanpa pengecualian," jawabnya dengan nada yang terdengar dipaksakan. Arya menghela napas panjang, lalu perlahan membuka pintu mobilnya dan turun dengan tenang. Tubuhnya yang tegap dan berotot tampak kontras dengan postur petugas yang berdiri di hadapannya. Ia berjalan ke belakang mobil dan membuka bagasi tanpa perlawanan. Di dalamnya, hanya ada tas ransel, beberapa perlengkapan tempur standar yang selalu ia bawa, serta jaket militer. Petugas itu menyorotkan senter ke dalam, lalu mengangguk kecil, tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Tapi alih-alih mempersilakannya pergi, ia malah berdeham pelan dan berkata, "Mohon maaf, Pak, tapi ada biaya administrasi untuk pemeriksaan ini." Arya terdiam. Kata-kata itu mengonfirmasi apa yang sudah ia curigai sejak awal. Ini bukan rahasia biasa, ini adalah skema pemerasan yang dilakukan dengan sistematis, dan ia baru saja menjadi target berikutnya. Ia melirik ke sekeliling. Seorang pria muda di motor tampak bingung ketika seorang petugas lain meminta biaya administrasi sebesar Rp200.000. Seorang ibu bersama anak kecil di dalam mobil sedan tua terlihat hampir menangis saat petugas lain mengancam akan menahan STNK-nya jika tidak membayar. "Apa maksudnya biaya administrasi?" tanya Arya dengan nada rendah, tetapi penuh tekanan. Petugas itu menyeringai kecil, mencoba bertingkah seolah ini adalah prosedur biasa. "Untuk mempercepat proses pemeriksaan, Pak, daripada harus menunggu lama, lebih baik kita selesaikan dengan cepat," katanya sambil mengulurkan tangan, menunggu Arya menyerahkan uang. Namun, ia tak tahu dengan siapa ia berhadapan. Dalam sekejap, Arya menangkap pergelangan tangan petugas itu dengan cekatan, mencengkeramnya dengan kekuatan yang membuat pria itu terkejut. "Jadi kalian memeras orang dengan dalih rahasia?" Suara Arya terdengar rendah, nyaris seperti bisikan, tetapi penuh ancaman. Petugas itu terkejut, wajahnya berubah pucat saat menyadari kekuatan yang tersembunyi dalam cengkeraman itu. "Kakakmu siapa?" tanyanya gugup. Arya mendekatkan wajahnya, matanya menatap lurus ke dalam jiwa pria itu. Aku adalah mimpi buruk bagi orang-orang sepertimu." Suasana mendadak berubah. Petugas lain mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Beberapa dari mereka mendekat, tapi Arya tidak gentar. Malam ini, ia baru saja menemukan sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar rahasia jalanan biasa. Dan ia tahu, ini baru permulaan. Beberapa petugas mulai bergerak mendekat, wajah mereka menunjukkan tanda-tanda ketidaksenangan. Salah satu dari mereka, pria bertubuh besar dengan pangkat brigadir di seragamnya, berjalan dengan langkah berat sambil menyorotkan senter ke wajah Arya. "Ada masalah di sini." Suaranya berat, nadanya penuh otoritas palsu yang digunakan untuk menekan orang biasa. Namun, Arya bukan orang biasa. Arya melepaskan cengkeramannya dari tangan petugas yang tadi berusaha memerasnya. Pria itu segera mundur selangkah, mengusap pergelangannya yang memeras sambil melirik cemas ke arah brigadir tadi. "Orang ini bikin ribut, Pak. Dia nggak mau nurut," lapornya dengan suara gemetar. Brigadir itu menyipitkan mata, menatap Arya dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Dari tadi saya lihat Anda banyak bertanya. Mungkin kita perlu bawa Anda ke pos untuk pemeriksaan lebih lanjut," katanya, nada suaranya berubah lebih mengancam. Beberapa petugas lain mulai mengepung, menciptakan tekanan psikologis bagi siapapun yang berani melawan mereka. Namun, Arya tetap berdiri tenang, wajahnya dingin seperti es. Ia merogoh saku dan mengeluarkan kartu identitas militernya, lalu mengangkatnya tepat di depan wajah brigadir itu. "Kapten Arya Pradipta, Kopassus. Dan sekarang aku yang akan bertanya," katanya, suaranya tak berubah, tetap rendah namun penuh ketegasan. Keheningan langsung menyelimuti suasana. Para petugas yang tadinya merasa percaya diri mendadak ragu.
Brigadir itu tampak menelan ludah, wajahnya kehilangan sebagian warna. Tak ada yang berani sembarangan berurusan dengan pasukan elit seperti Kopassus, terutama seorang kapten. Mereka bukan sekadar tentara biasa, mereka adalah prajurit yang terlatih untuk menghadapi situasi paling ekstrim, bahkan di luar negeri. Tapi alih-alih mundur, brigadir itu justru mencoba mempertahankan wibawanya. "Kami hanya menjalankan tugas, Kapten," katanya dengan nada lebih hati-hati. "Kami berhak melakukan pemeriksaan sesuai prosedur." Arya menyeringai tipis, lalu menatap pria itu dengan tatapan tajam yang terasa menusuk. "Kalau ini benar-benar prosedur resmi, kenapa kalian minta uang? Kenapa kalian menakut-nakuti warga sipil yang tidak bersalah?" Suaranya lebih keras kali ini, cukup untuk menarik perhatian pengendara lain yang masih terjebak di antrean razia. Beberapa orang mulai berbisik di antara mereka, melihat situasi yang semakin memanas. Brigadir itu mulai kehilangan kesabaran. "Saya tidak suka nada bicaramu, Kapten," katanya, melangkah lebih dekat. "Jangan sok berani di sini. Ini wilayah kami. Kalau kamu banyak tanya, aku bisa tahan kamu dengan tuduhan menghalangi tugas polisi." Kesalahan fatal. Dalam hitungan detik, Arya bergerak. Dengan satu gerakan cepat, ia meraih tangan brigadir itu dan memutarnya ke belakang. Pria besar itu berteriak kesakitan saat sendinya dipuntir dengan teknik yang hanya dimiliki oleh prajurit tempur. Petugas lain terkejut, sebagian mencoba menarik senjata, tetapi sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, Arya menggerakkan tangan kirinya, menamparkan borgol di pinggang brigadir itu dan menguncikannya di pergelangan tangannya sendiri. "Kalau kau mau menahan seseorang, coba tahan dirimu sendiri dulu," kata Arya dingin. Matanya menyapu ke arah petugas lain yang kini tampak ragu untuk bergerak. "Siapapun yang berani menarik senjata, aku pastikan tangan kalian patah sebelum sempat menarik pelatuk." Malam yang sebelumnya sunyi kini dipenuhi ketegangan yang membakar. Arya tahu, ia baru saja menyalakan api peperangan kecil di tempat ini. Tapi ia tidak peduli, karena malam ini, ia tidak hanya sekadar pulang ke rumah, ia baru saja memasuki medan pertempuran yang berbeda. Dan ia siap menghadapinya. Ketegangan semakin memuncak. Suara teriakan brigadir yang kesakitan menggema di malam yang sepi, memecah keheningan yang sebelumnya mendominasi. Para petugas yang mengelilingi Arya mulai mundur selangkah, ragu-ragu untuk bergerak lebih jauh. Salah satu dari mereka, seorang pria muda yang tampak gugup, mencoba menyentuh ponselnya dengan tangan bergetar. Namun, sebelum ia sempat melapor, Arya menatapnya dengan tajam, membuatnya langsung menarik kembali tangannya. Kapten Arya masih memegang pergelangan tangan brigadir itu dengan cengkeraman yang kuat, tak memberi sedikit pun ruang bagi pria besar itu untuk bergerak. "Kau pikir kalian bisa berbuat sesuka hati dengan rakyat tanpa ada yang melawan?" Suara Arya terdengar penuh amarah, namun kontrol penuh. Wajahnya kini lebih garang, tatapan matanya seperti api yang siap membakar segalanya. "Kalian berpura-pura jadi penegak hukum, tapi hanya menghisap darah rakyat yang tak berdaya." Brigadir itu terengah-engah, wajahnya berubah merah karena kesakitan. Kami hanya menjalankan perintah. Kami tidak melakukan apa-apa yang salah," teriaknya dengan nada putus asa. Namun kata-katanya sudah tidak ada artinya di hadapan Arya. Sang kapten sudah terlalu lama bertugas di medan yang penuh intrik untuk mempercayai ucapan kosong seperti itu. Arya melepaskan cengkeramannya, tapi hanya untuk menggenggam leher brigadir itu dengan tangan kiri. "Jika kalian hanya menjalankan perintah, maka kalian tidak layak menyebut diri kalian polisi. Kalian bukan lebih dari pengecut yang menyalahgunakan kewenangan kalian," katanya, matanya memancarkan kebencian yang mendalam. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seolah mengiris hati. "Jika ini adalah cara kalian menjalankan tugas, aku tidak akan segan untuk mengakhiri semuanya malam ini." Seketika, suasana menjadi hening. Petugas lainnya semakin mundur, wajah mereka berubah cemas. Mereka sadar bahwa mereka tidak berhadapan dengan sembarang orang, mereka berhadapan dengan seorang prajurit yang terlatih untuk menghadapi situasi lebih berat dari ini. Arya berdiri tegap, tangan kanannya terangkat, siap memberikan perintah kepada tim internalnya yang tersembunyi di balik bayangan malam. Namun, sebelum ia bisa melakukan lebih jauh, suara sirene polisi terdengar mendekat. Beberapa detik kemudian, sebuah mobil dinas polisi tiba di lokasi. Dari dalam mobil, seorang perwira polisi dengan pangkat kompol keluar, tampak dengan wajah serius. Ia mengamati situasi dengan cepat, lalu mendekati Arya. "Apa yang terjadi di sini, Kapten?"
Tanyanya, suaranya tenang tapi penuh kewaspadaan. Arya menatap Kompol Wisnu dengan mata penuh amarah, namun kali ini, ia memilih untuk menahan dirinya. Tanyakan pada orang-orang yang ada di sekitar sini. Mereka tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, jawabnya, suaranya lebih rendah, namun tetap penuh tekad. Kompol Wisnu tidak membalas, hanya mengangguk, meskipun di dalam dirinya, ada tanda tanya besar. Kecemasan yang terasa di sekeliling mulai bergelora. Petugas yang terlibat pemerasan masih berdiri terdiam, sementara warga yang menonton mulai merasakan ketegangan itu juga. Arya tahu bahwa ini bukan hanya sekedar pertarungan fisik, ini adalah pertarungan moral yang harus dimenangkan. Jika ia mundur sekarang, maka praktik busuk ini akan terus berlangsung tanpa hambatan. Dan ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Suasana di pos razia itu semakin mencekam. Kompol Wisnu menatap Arya dengan pandangan tajam, mencoba mencerna situasi yang baru saja terjadi. Di sekitar mereka, para petugas polisi yang terlibat mulai terlihat gelisah, meskipun mereka berusaha untuk tetap tegar. Arya bisa merasakan ketegangan itu, dan ia tahu bahwa ini bukan hanya soal mengungkapkan kebenaran, ini adalah ujian besar bagi semua orang yang terlibat dalam sistem ini. Kompol Wisnu menatap brigadir yang masih terjengkang di atas tanah, memegangi pergelangan tangannya yang terkilir. "Kau apa-apakan anak buah saya, Kapten?" tanyanya, suaranya tegas namun ada nada yang lebih rendah, seolah berusaha menahan amarahnya. Arya tidak gentar, "Saya tidak apa-apakan siapapun. Mereka yang memperlakukan rakyat dengan cara yang salah. Dan saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang aparat negara, melawan ketidakadilan," jawabnya dengan tegas, matanya tidak bergeser dari Kompol Wisnu. Kompol Wisnu terdiam sejenak, kemudian menatap ke arah petugas lain yang ada di sekitar. "Apa yang kalian lakukan selama ini? Apa kalian hanya menunggu waktu untuk melakukannya lagi?" Suaranya berubah keras, menuduh. Beberapa petugas terlihat menundukkan kepala, seolah merasakan beban kesalahan yang mulai terbuka. Namun, tidak ada yang berani berbicara. Arya melangkah maju, mendekati Kompol Wisnu. "Saya tahu ini bukan hanya masalah satu orang. Ini masalah sistem yang sudah rusak. Dan jika kalian tidak mengambil tindakan tegas sekarang, maka kalian semua ikut bertanggung jawab atas kebusukan yang terjadi di sini." Kompol Wisnu menghela napas panjang, matanya menatap kosong ke depan. Ia tahu bahwa apa yang dihadapi Arya bukan hanya perlawanan pribadi, melainkan sebuah kesadaran tentang bagaimana sistem kepolisian seharusnya berfungsi, sebuah kesadaran yang selama ini hilang. "Kau benar," katanya pelan, suaranya seperti menyerah. "Kami memang sudah terjebak dalam pusaran ini terlalu lama." Di belakang Arya, beberapa warga yang sebelumnya hanya menjadi penonton kini mulai bergerak, mendekati pos razia dengan rasa berani. Mereka mulai mengungkapkan apa yang mereka alami selama beberapa bulan terakhir, kecemasan mereka, rasa takut mereka saat melewati pos-pos razia yang tidak pernah terasa aman. Ada ibu yang menceritakan bagaimana anaknya diintimidasi, ada pedagang kecil yang menceritakan bagaimana barang dagangannya disita tanpa alasan yang jelas. Semua suara itu menggema, menyuarakan apa yang sebelumnya terpendam. Arya menatap mereka dengan tatapan penuh rasa tanggung jawab. Ini bukan hanya soal dirinya lagi. Ini tentang semua orang yang teraniaya oleh mereka yang seharusnya melindungi. "Kami harus mengubah ini," katanya dengan tegas, suaranya penuh kekuatan. "Kalau kita membiarkan ini berlanjut, maka kita tidak akan pernah bisa menghadapinya." Di tengah kerumunan itu, Kompol Wisnu menatap Arya untuk terakhir kalinya. Rasa ragu yang ada di wajahnya mulai memudar. "Kau benar, Kapten. Ini harus dihentikan," ujarnya, kali ini dengan penuh keyakinan. Ia melangkah maju dan memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mulai menyelidiki lebih lanjut. "Kita akan buka semuanya. Sekarang juga." Arya merasakan kelegaan yang tidak biasa. Ini adalah langkah pertama untuk membersihkan sistem yang selama ini terkekang. Namun, ia tahu bahwa ini baru permulaan. Banyak yang harus ia hadapi di jalan panjang ini, dan bukan hanya petugas polisi yang terlibat dalam kejahatan ini. Tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa keadilan, meskipun masih samar, terlihat di depan matanya. Malam itu, setelah situasi di pos razia mulai mereda, Kompol Wisnu segera memerintahkan anak buahnya untuk melakukan penyelidikan mendalam. Arya, meskipun masih terisi amarah yang membara, memilih untuk tidak pergi begitu saja. Ia tahu bahwa langkahnya semalam baru separuh jalan. Semua ini,
Meskipun tampak seperti kemenangan kecil, hanyalah awal dari sebuah pergolakan yang jauh lebih besar. Kompol Wisnu mendekat kepada Arya. Saya tidak tahu apa yang telah terjadi di dalam tubuh kepolisian kami, Kapten. Selama bertahun-tahun, kami terlalu fokus pada rutinitas. Kami terlena, tidak menyadari bahwa ada pihak-pihak yang memanfaatkan kekuasaan kami untuk kepentingan pribadi, katanya dengan nada yang penuh penyesalan. Saya ingin membantu. Tapi saya juga takut kalau kita hanya akan terjebak dalam sistem yang sama. Arya mengangguk perlahan. Kau tidak sendirian dalam hal itu, jawabnya. Aku juga takut, tapi jika kita terus diam, kita akan selamanya terperangkap dalam sistem ini. Sudah saatnya kita berjuang untuk kebenaran, meskipun itu berarti kita harus menentang orang-orang yang kita percayai selama ini. Mereka berdua terdiam sejenak, meresapi kata-kata itu. Hening yang terbentuk bukanlah keheningan biasa, melainkan keheningan yang penuh dengan ketegangan dan ketidakpastian. Namun, tekad di hati Arya semakin kuat. Ia tidak bisa mundur sekarang. Sudah terlalu banyak yang ia lihat, terlalu banyak kejahatan yang ia saksikan tanpa bisa bertindak. Ini adalah saatnya untuk bertindak, untuk mengubah sesuatu yang telah lama rapuh. Namun, langkah besar ini juga berarti bahaya yang lebih besar. Arya menyadari itu dengan jelas. Ia sudah lama menjalani hidup di medan tempur, berhadapan dengan musuh yang tidak tampak, berjuang untuk sebuah tujuan yang kadangkala terasa kabur. Tapi kali ini, musuhnya bukanlah seseorang yang dapat dilawan dengan kekuatan fisik atau kecerdasan militer. Musuhnya adalah sistem yang sudah terjalin begitu erat, begitu kuat, dan begitu berbahaya. Sesaat setelah percakapan itu, Arya menerima panggilan tak terduga. Suara di ujung telepon terdengar gelisah. Kapten, kami mendapatkan informasi. Ada sesuatu yang lebih besar di balik rahasia itu. Kami mencurigai ada pihak-pihak tertentu yang menggunakan polisi untuk mengatur jalannya operasi ilegal. Suara itu bergetar. Kami akan segera mengirimkan bukti-bukti yang mungkin bisa menjatuhkan mereka. Arya langsung merasakan hawa panas di dadanya. Ini bukan hanya soal kejahatan kecil yang ada di jalanan, ini adalah jaringan yang lebih besar, sebuah konspirasi yang jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Ia menatap Kompol Wisnu dengan tatapan serius. Kita harus bergerak sekarang juga, tegasnya. Jika kita terlambat sedikit saja, seluruh operasi ini bisa hancur, dan kita semua akan terjebak dalam permainan yang lebih besar dari yang kita kira. Kompol Wisnu mengangguk, matanya kini penuh tekad. Mari kita buktikan siapa yang benar, Kapten. Kita tidak bisa mundur sekarang. Dengan langkah cepat, mereka berdua memimpin kelompok kecil yang terdiri dari beberapa personel yang setia. Di luar sana, ada bayangan besar yang terus mengintai. Bayangan yang selalu ada di balik setiap keputusan yang diambil, di balik setiap tindakan yang dilakukan. Dan bayangan itu, kini, siap untuk menyerang mereka dengan cara yang tak terduga. Langit malam semakin gelap, seolah menandakan bahwa malam ini adalah malam yang penuh bahaya. Arya dan Kompol Wisnu, bersama tim kecil yang terdiri dari beberapa anggota polisi yang sudah mulai sadar akan kerusakan sistem, bergerak cepat menyusuri jalanan kota. Informasi yang mereka terima semakin mengarah pada sebuah jaringan besar yang mengendalikan operasi ilegal di berbagai sektor. Namun, mereka tak tahu seberapa dalam kegelapan yang harus mereka hadapi. Setelah hampir 1 jam perjalanan, mereka sampai di sebuah gedung yang tampak tak mencolok, tersembunyi di balik deretan bangunan yang lebih besar. Gedung itu bukanlah tempat yang biasanya dipenuhi dengan aktivitas resmi. Ada suasana yang aneh, sunyi, dan tertutup rapat. Arya merasakan ada yang tidak beres. Ini bukan tempat yang biasa. Ada sesuatu di sini, bisiknya, matanya memindai setiap sudut dengan cermat. Kompol Wisnu mengangguk. Tampaknya ia merasakan hal yang sama. Kita harus hati-hati, Kapten. Ini bisa jadi jebakan, katanya dengan suara yang bergetar, meskipun ia berusaha untuk tetap tenang. Mereka semua tahu bahwa dalam perjalanan ini, tak ada jaminan keselamatan. Setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka lebih dekat pada rahasia yang bisa menghancurkan lebih dari sekadar karir. Dengan hati-hati, mereka memasuki gedung itu. Udara di dalam terasa berat, hampir sesak. Pencahayaan yang remang-remang menciptakan bayangan-bayangan yang tak menyenangkan. Namun, mereka terus melangkah, menyusuri lorong yang sepi. Tiba-tiba, sebuah pintu besar terbuka dengan sendirinya di depan mereka. Dari dalam,
Terdengar suara percakapan yang terhenti begitu mereka melangkah masuk. Semua mata tertuju pada mereka. Arya dan Kompol Wisnu tersentak. Di depan mereka berdiri beberapa orang berpakaian jas, tampak seperti tokoh berpengaruh dari berbagai kalangan. Mereka segera mengenali satu sosok yang tidak asing, Kolonel Danu, seorang perwira tinggi yang sudah lama dikenal di lingkungan kepolisian. Namun, ada sesuatu yang berbeda di wajahnya malam itu. Wajahnya tampak dingin, penuh kebencian. Jadi, ini yang kalian coba ungkapkan. Suara Kolonel Danu terdengar dingin, penuh sarkasme. Kalian benar-benar ingin menghancurkan sistem yang sudah kami bangun selama ini. Sistem yang memberi makan kami semua. Tawa kecil yang dipenuhi rasa jijik terdengar dari arah belakang. Sepertinya, mereka sudah mengetahui niat Arya dan timnya sejak awal. Arya merasa jantungnya berdegup kencang. Semua yang selama ini ia perjuangkan, seluruh perjuangannya untuk keadilan, kini terasa seperti sebuah kebohongan besar. Kolonel Danu, yang selama ini ia anggap sebagai sosok yang dapat dipercaya, ternyata terlibat dalam permainan kotor ini. Jadi kalian semua bagian dari jaringan ini? Kata Arya, suaranya nyaris berbisik, tetapi penuh dengan kepedihan. Aku tidak tahu seberapa dalam semua ini, tapi jika kalian berharap aku mundur, kalian salah. Sebuah senyuman tipis muncul di wajah Kolonel Danu. Kau terlalu naif, Kapten. Semua yang ada di sini adalah bagian dari roda yang lebih besar. Kalian hanya pion yang mencoba melawan arus. Tapi, kalian tidak akan bisa menghentikan apa yang sudah kami mulai. Suasana di ruangan itu berubah menjadi sangat tegang. Arya bisa merasakan hawa panas yang mulai membakar. Di hadapannya, orang-orang yang selama ini ia percayai ternyata adalah bagian dari sistem yang telah menghancurkan banyak nyawa tak bersalah. Ia tahu, malam ini adalah titik balik. Tidak ada jalan mundur. Jika ia tidak melawan, maka kejahatan ini akan terus merajalela. Kolonel Danu berdiri tegak di depan Arya, wajahnya tanpa ekspresi. Senyumnya yang penuh kemenangan semakin mempertegas kenyataan pahit yang baru saja terungkap. Di belakangnya, para pengikutnya, petinggi-petinggi yang terlibat dalam jaringan ilegal ini, berdiri diam, mengamati setiap gerakan yang dilakukan oleh Arya dan timnya. Suasana di ruangan itu terasa mencekam, seolah mereka berada di tengah medan perang yang tidak terlihat. Jadi ini pilihanmu, Kapten. Kolonel Danu melangkah maju dengan penuh keyakinan, matanya menyorot tajam ke arah Arya. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa menghentikan kami? Kami sudah lama berada di puncak kekuasaan, dan tidak ada satupun orang yang mampu menggoyahkan posisi kami. Termasuk dirimu. Arya tidak bergerak, meskipun hati dan pikirannya dipenuhi dengan kebingungan dan kemarahan yang mendalam. Semua yang ia perjuangkan, semua yang ia harapkan, ternyata berakhir seperti ini, sebuah pengkhianatan besar. Namun, di dalam hatinya, ada satu kata yang terus terngiang, asterisk keadilan asterisk. Ia tahu, bahwa jika ia mundur sekarang, tidak hanya ia yang kalah, tetapi seluruh sistem ini akan semakin rusak dan tidak ada yang akan terselamatkan. Saya tidak akan mundur, jawab Arya dengan suara penuh tekad, meskipun ketegangan di sekelilingnya semakin meluap. Kalian yang telah melukai banyak orang. Kalian yang telah merusak segala yang seharusnya kalian lindungi. Jika kalian mengira saya takut, kalian salah besar. Kolonel Danu menyeringai, namun ada sedikit keraguan di matanya. Kau sangat berani, Kapten. Tapi berani saja tidak cukup. Kami memiliki lebih banyak kekuatan, lebih banyak sumber daya, dan lebih banyak orang yang akan menutup mulutmu jika kau terus melawan. Suara itu semakin rendah, namun ada ancaman yang tidak terucapkan. Kompol Wisnu berdiri di samping Arya, melihat ke arah Kolonel Danu dengan tatapan yang penuh kebencian. Kita tidak akan takut dengan ancamanmu, Kolonel. Kami sudah tahu kebenarannya, dan kebenaran itu lebih kuat dari semua kekuatan yang kalian miliki. Namun, saat situasi semakin memanas, tiba-tiba terdengar suara pintu yang terbuka lebar. Seorang pria muda, yang tidak dikenali oleh Arya, muncul di ambang pintu dengan wajah cemas. Kapten, pria itu berbisik dengan suara gemetar, kami berhasil mendapatkan bukti-bukti kuat tentang transaksi ilegal kalian. Semuanya ada di sini. Ia mengangkat sebuah tas berisi dokumen-dokumen dan rekaman video yang mengungkapkan kejahatan besar yang dilakukan oleh Kolonel Danu dan jaringan tersebut. Kolonel Danu tampak terkejut. Wajahnya yang sebelumnya penuh percaya diri mendadak berubah pucat. Kau berani membawa bukti itu ke sini? Tanyanya dengan suara serak, hampir tidak percaya. Namun,
Arya sudah siap. Ya, kami akan membawa bukti ini ke pihak yang berwenang, dan malam ini kalian akan terungkap, tegas Arya. Tidak ada lagi tempat untuk kalian bersembunyi. Ini adalah akhir dari permainan kalian. Bayangan yang selama ini mengintai, bayangan kegelapan yang dibangun oleh jaringan korupsi ini, kini mulai runtuh. Meskipun bahaya masih mengintai, Arya merasakan ada secercah harapan yang bersinar di depan matanya. Namun, ia tahu bahwa jalan yang harus ia tempuh masih panjang, dan tantangan yang lebih besar akan terus datang. Tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa yakin bahwa keadilan akan selalu menang. Saat Arya menerima tas berisi bukti yang tak ternilai harganya, udara di ruangan itu seakan berubah menjadi lebih berat. Kolonel Danu, yang sebelumnya terlihat penuh percaya diri, kini tampak cemas. Matanya berkilat tajam, seolah mencoba mencerna kenyataan yang datang terlalu cepat. Bukti-bukti yang ada di tangan Arya dan Kompol Wisnu bisa menghancurkan seluruh kerajaan gelap yang telah mereka bangun. Tidak ada lagi jalan keluar bagi mereka, dan Kolonel Danu tahu itu. "Jangan kira kalian menang," ujar Kolonel Danu dengan suara yang lebih rendah dan penuh ancaman. "Kalian tidak tahu apa yang sedang kalian hadapi. Ini bukan hanya tentang aku, atau kalian. Ini tentang banyak orang yang jauh lebih kuat dan lebih berbahaya dari kami." Suaranya seolah memerintah, namun ada ketegangan yang terlihat di wajahnya. Kompol Wisnu melangkah maju, tidak takut dengan ancaman yang baru saja dilontarkan. "Kami sudah cukup lama dibutakan oleh kekuasaan dan kedudukan. Tapi sekarang, tidak ada lagi yang bisa menghalangi kami. Ini bukan hanya tentang kalian, ini tentang keadilan yang harus ditegakkan. Kami tidak takut pada siapapun." Arya memandang bukti-bukti itu dengan hati yang semakin mantap. Namun, ia tahu bahwa meskipun mereka memiliki bukti, perjalanan mereka belum selesai. "Kita tidak bisa menyerah sekarang. Ini baru permulaan," katanya tegas, memastikan bahwa timnya mendengarkan dengan jelas. "Jika kita tidak bergerak cepat, mereka akan berusaha menutup mulut kita, mereka akan mencoba menghancurkan bukti ini dengan cara apapun." Suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang cepat menuju ke arah mereka. Arya dan timnya menyiapkan diri, mempersiapkan kemungkinan terburuk. Seorang pria berjas hitam muncul di balik pintu dengan senyum sinis yang tidak asing lagi. Ia adalah seorang pengacara terkenal, yang dikenal sebagai tangan kanan bagi mereka yang berada di balik tirani ini. "Jangan coba-coba membawa bukti itu ke pihak berwenang," kata pria itu, suaranya penuh dengan ancaman. "Kalian akan terjebak dalam permainan yang jauh lebih besar dari yang kalian kira." Ia mengangkat tangan, seolah memerintahkan sesuatu. Tiba-tiba, beberapa orang bersenjata muncul dari balik bayangan, mengelilingi mereka. Arya menarik napas dalam-dalam. Meskipun mereka terpojok, ia tidak akan mundur. "Jika kalian berani melangkah lebih jauh, maka kalian akan tahu apa akibatnya," kata Arya, suaranya penuh dengan tekad. "Kami sudah mengambil keputusan. Kami akan membawa bukti ini, dan kami akan menghancurkan semua yang telah kalian bangun." Kompol Wisnu menatap Arya dengan pandangan yang penuh kepercayaan. "Kita tidak sendirian. Ini bukan hanya tentang kita berdua. Ini tentang seluruh masyarakat yang telah lama tertindas oleh kekuasaan busuk ini." Mereka semua saling menatap, bertekad untuk menghadapi apapun yang datang. Kini, tidak ada lagi pilihan lain selain melangkah maju dan menghadapi pertaruhan terbesar dalam hidup mereka. Suasana semakin panas. Dengan senjata yang terarah ke tubuh mereka, Arya dan timnya berdiri tegak, tanpa ada satupun yang berniat mundur. Pria berjas hitam itu, yang tampaknya menjadi tangan panjang dari para petinggi korup, tersenyum lebar dengan rasa percaya diri yang tinggi. Namun, meskipun mereka terpojok dan dikelilingi oleh musuh, hati Arya tetap kokoh. Keputusan sudah diambil, dan ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. "Jangan coba main-main dengan kami," kata Arya, suara tetap tegas meski ada ancaman yang jelas di udara. "Kami tidak takut pada kalian. Kalian sudah merusak banyak hidup, dan ini saatnya bagi kami untuk membalasnya. Tidak ada yang bisa menghentikan kami." Kompol Wisnu berdiri di sampingnya, menyuarakan keteguhannya. "Kami akan membawa bukti ini ke pengadilan, dan kalian tidak akan bisa bersembunyi lagi." Pria berjas hitam itu menatap mereka dengan tatapan dingin. "Kalian memang berani. Tapi apa kalian pikir dengan hanya membawa bukti itu kalian bisa menghentikan apa yang sudah lama kami rencanakan?"
Kalian tidak tahu siapa yang benar-benar mengendalikan semua ini. Tiba-tiba, ia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mendekat. Ambil mereka, katanya sambil mengangkat alis, memberi perintah. Namun, tepat ketika situasi terasa semakin genting, sebuah ledakan kecil terdengar di luar gedung. Semua orang terkejut dan teralihkan perhatian mereka ke arah suara tersebut. Arya dan timnya tidak membuang waktu. Kompol Wisnu segera melompat ke depan, mencoba menghalau beberapa orang yang hendak menyerang mereka. Ini kesempatan kita, jangan ragu, teriaknya. Arya merasakan adrenalin mengalir deras dalam tubuhnya. Tanpa berpikir panjang, ia berlari ke arah pintu keluar, memegang erat tas yang berisi bukti tersebut. Ke pengadilan, sekarang, teriaknya sambil melangkah cepat, membawa bukti yang bisa mengungkapkan segalanya. Beberapa petugas dari timnya mengikuti, memastikan bahwa mereka tidak tertinggal. Namun, bayang-bayang musuh belum selesai. Di luar gedung, mereka melihat kendaraan yang sudah dipersiapkan untuk melarikan mereka ke tempat yang aman.